Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ninengah Pradnya Dewi dari kelas 11.1. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel yang berjudul Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara di Era Digitalisasi yang diterbitkan oleh Kumparan. Nah, video ini saya buat sebagai bagian dari tugas pendidikan Pancasila untuk memenuhi kriteria penilaian, dan semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya menjaga nilai-nilai pendidikan Pancasila. Artikel ini menjelaskan tentang bagaimana Pancasila menghadapi berbagai macam tantangan di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi. Di era digitalisasi ini, banyak informasi yang berkembang dengan sangat cepat, tidak hanya informasi positif, tetapi juga informasi negatif seperti ujaran kebencian, berita hoaks, ataupun provokasi. Dan ada juga ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Artikel ini menjelaskan tentang bagaimana Pancasila sebagai ideologi negara perlu diperkuat agar tetap relevan, karena pada saat ini banyak masyarakat, terutama generasi muda, lebih sering mengakses informasi dari media sosial seperti YouTube, TikTok, ataupun platform digital lainnya, daripada mempelajari nilai-nilai Pancasila dari sumber resmi. Ada juga persebaran informasi yang begitu cepat dan tidak bisa dikendalikan dapat menggeser nilai-nilai Pancasila seperti nilai gotong royong, persatuan, dan toleransi. Contohnya polarisasi politik di media sosial yang dapat membuat perpecahan dalam masyarakat akibat adanya perbedaan pendapat. Selain itu, fenomena bubble information juga dapat membuat perpecahan dalam masyarakat karena masyarakat lebih percaya pada sumber yang sesuai dengan pandangannya sendiri. Jadi, secara garis besar, artikel ini membahas tentang bagaimana digitalisasi menantang posisi Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Nah, tantangan-tantangan tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor-faktor. Faktor yang pertama yaitu penyebaran informasi yang begitu cepat dan tidak terkontrol. Internet membuat seseorang mudah menyebarkan informasi tanpa mengetahui apakah informasi tersebut benar atau tidak. Data dari Kominfo menunjukkan bahwa lebih dari 11.000 berita hoaks ditemukan di sepanjang tahun 2023. Selain itu, data dari Kementerian Komunikasi dan Digital telah berhasil mengidentifikasi dan mengklasifikasi 1.923 konten hoaks atau berita bohong yang menyebar di kalangan masyarakat, serta hanya 20-30% masyarakat yang dapat membedakan mana berita hoaks, mana yang bukan. Nah, faktor yang kedua yaitu algoritma media sosial yang cenderung memperkuat perpecahan. Aplikasi hanya menampilkan konten-konten yang disukai oleh penggunanya. Hal ini dapat mengakibatkan banyak masyarakat yang sulit untuk menerima pendapat atau informasi yang berbeda, yang dimana hal ini bertentangan dengan nilai persatuan dan musyawarah. Nah, faktor yang ketiga yaitu masuknya ideologi alternatif seperti radikalisme, liberalisme ekstrim, dan individualisme yang dapat menggeser nilai-nilai Pancasila. Konten-konten seperti ini biasanya disebarkan dalam bentuk video pendek ataupun narasi provokatif yang dapat menarik perhatian generasi muda. Nah, faktor yang keempat yaitu minimnya pemahaman mendalam mengenai Pancasila. Banyak anak muda yang hanya menghafal sila-sila Pancasila tanpa memahami dan menghayati penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan faktor yang kelima yaitu kurangnya literasi digital. Banyak masyarakat yang hanya menerima informasi-informasi tanpa mengecek sumbernya, sehingga mudah dipengaruhi oleh berita bohong atau opini yang memecah belah. Nah, sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan. Adapun beberapa solusi yang dapat dilakukan,
yaitu solusi yang pertama dengan meningkatkan literasi digital. Caranya cukup mudah, yaitu dengan membaca lebih dari satu portal berita dan tidak mudah membagikan berita yang hanya berdasarkan judul. Solusi yang kedua yaitu dengan mempromosikan nilai-nilai Pancasila melalui media sosial. Tidak membutuhkan konten yang rumit, tetapi bisa mencakup semua nilai-nilai Pancasila seperti nilai gotong royong, persatuan, dan toleransi. Nah, cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan internet untuk kegiatan yang lebih produktif. Misalnya, ikut kelas online, ikut organisasi online, ataupun berkarya digital, yang dimana hal ini dapat membuat generasi muda lebih terarah. Solusi yang keempat yaitu dengan cara menghindari ujaran-ujaran kebencian dan sikap saling menjatuhkan. Jika ada perbedaan pendapat, kita dapat mengatasinya dengan cara berdiskusi secara sopan dan sesuai dengan nilai musyawarah. Nah, solusi yang kelima yaitu dengan menghidupkan kembali budaya gotong royong. Misalnya dengan diadakannya proyek kebersihan sekolah, membantu teman yang kesulitan, ataupun kegiatan sosial lainnya di lingkungan sekitar. Dan solusi yang keenam yaitu dengan menjadi pengguna internet yang bijak. Jika ada informasi ataupun konten-konten negatif maupun konten hoaks, kita dapat menolak, melapor, ataupun memberikan edukasi sehingga media sosial kita menjadi lebih sehat. Intinya, generasi muda harus menjadi contoh dalam menghayati dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata maupun media sosial. Nah, jadi kesimpulannya yaitu di era digital saat ini selain memberikan banyak manfaat, juga memberikan tantangan besar dalam menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Namun, Pancasila tetap relevan sebagai ideologi negara dan pedoman hidup bangsa. Nilainya seperti persatuan, kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sosial masih tetap relevan dalam kehidupan modern saat ini. Dengan literasi digital, sikap yang kritis, dan penggunaan internet yang bijak, maka generasi muda dapat menjadi pelopor dalam menjaga, menerapkan, dan menghayati nilai-nilai Pancasila di era digital seperti saat ini. Nah, jadi cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.